Kasih dan keberagaman menjadi ciri khas dari program studi pendidikan biologi FKIP Universitas Kristen Indonesia. Menjadi program studi pendidikan biologi yang unggul di Jabodetabek dalam bidang tridharma perguruan tinggi, berbasis lingkungan dan keanekaragaman hayati daerah tropis sesuai dengan nilai-nilai Kristiani dan Pancasila pada tahun 2024 merupakan visi kami menuju program studi yang unggul dan berkontribusi bagi masyarakat dan negara. Melayani bukan dilayani menjadi pedoman dalam semangat kerja dan pelayanan bagi mahasiswa dan masyarakat. Program studi pendidikan biologi memiliki laboratorium untuk menunjang pembelajaran dan greenhouse sebagai pendukung perkuliahan dan penelitian. Kegiatan perkuliahan dilakukan di kampus dengan berbagai modifikasi dan kuliah lapangan, serta praktik mengajar di sekolah. Pendidikan biologi UGI siap berkontribusi bagi bangsa dan negara. Maaf.
ini tadi sekilas lah ya mengenai pendidikan biologi. Sepertinya sudah lengkap ya, hampir semua sudah ada. Iya, saya perkenalkan terlebih dahulu. Sebelumnya kita buka dulu lah dengan doa ya. Kita buka dengan doa. Siapa yang mau pimpin doa? Ada yang mau pimpin doa? Ayo, siapa yang mau pimpin doa? Ya, silakan siapa? Amelia ya? Amelia Reba dari Papua. Sekarang jam 9:30 di sana ya? Iya, Pak. 9:30. Silakan Amelia dipimpin doa terlebih dahulu. Baik, selamat pagi Bapak serta teman-teman. Sebelum kita melakukan kegiatan kita di pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Berdoa, mulai. Segala pujian syukur sembahnya bagimu Tuhan, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan yang masih Engkau nyatakan dalam kehidupan kami Bapak. Terima kasih dari malam hari hingga di pagi hari ini Bapak. Bapak, di pagi hari ini kami akan melakukan aktivitas dan kegiatan kami Bapak, kiranya Engkau berkati, lindungi kami mulai dari awal hingga berakhirnya boleh terjadi menurut kasih dan kehendak-Mu Bapak. Terima kasih Bapak, terpujilah namamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Amin, terima kasih Amelia. Oke ya, untuk kegiatan hari ini saya yang sebagai MC-nya. Perkenalkan bagi mahasiswa baru yang bergabung menjadi bagian dari biologi. Nama saya Fajar Adi Nugraha. Ya, saya diamanahkan oleh Kaprodi sebagai pembina mahasiswa tahun 2020-2021. Ya. Kalau mau mencatat nomor HP saya, kalau misalnya mau ada yang ditanyakan, mungkin bagi mahasiswa yang baru bergabung, saya sebutkan ya 085 292 579 064. 085 292 579 064. Nah, untuk ketua Himabionya tidak bisa hadir, nanti baru hadir jam 9 ya, karena lagi ada kuliah tadi 7:30, jadi saya juga ada kuliah nanti jam 9, nanti maka dibantu oleh kakak-kakak mahasiswa, ada Teresa dan juga ada Novi Teresa Munte ini ketua mantan Himabio tahun lalu. Nah, kemarin ada yang belum ikut PPMB tingkat universitas ya. Siapa ya? Apris. Ya, sama siapa? Ada siapa lagi? Tarida belum ikut ya sepertinya ya? Iya, Pak. Ya, Tarida. Cantika sudah ikut? Halo Cantika. Oke, kita minta kesediaannya untuk berkenalan dulu ya dari Apris. Mungkin bisa berkenalan. Ya, dinyalakan suara apa ininya? Mic-nya ya. Supaya kedengaran semua. Namanya doang, Kak. Ya, dari nama, kemudian asalnya dari mana, mungkin apa begitu ya. Ya, silakan Apris. Perkenalkan, nama saya Agustina. Saya berasal dari Bekasi. Saya lulusan dari SMA Negeri 16 Bekasi. Ada Agustina ya, berarti bukan Apris Panjaitan. Ini namanya siapa? Panggilan sebenarnya, Kak. Panggilannya Apris Panjaitan. Iya. Namanya Agustina. Betul. Ya. Kemarin ini ya, nggak ikut PPMB Universitas? Iya. Karena kurang informasi ya? Iya, benar, Kak. Oh iya, baik. Kurang ya. tahu. Baik. Kemudian ada yang belum perkenalan kemarin. Siapa lagi? Tadi si Tarida ya. Mungkin Tarida bisa perkenalan terlebih dahulu biar nanti teman-teman yang lain juga bisa berkenalan juga. Silahkan Tarida. Bu Rumar, perkenalkan nama saya Tarida Nur Afni Pasariwu, biasa dipanggil Afni. Saya tinggal di Lintong Nihuta. Saya alumni SMA Negeri 1. Oke, panggilannya berarti Afni ya, bukan Tarida ya? Iya, Pak. Afni. Ini dari mana Afni asal daerahnya?
dari Satu kampung Provinsi saya, Pak. Sumatera Utara. Dari Sumatera Utara. Wah, dari Sabang sampai Merauke ya, banyak Iya, ya. Pak. Oke, terima kasih Afni. Kemudian ada siapa lagi yang Cantika ya, sepertinya kemarin belum ini ketemu dengan kita. Cantika, silakan mungkin bisa memperkenalkan diri, nama, kemudian asal dari mana. Silakan Cantika. Nama saya Cantika Raisa Andani. Saya tinggal di Depok, tapi asalnya dari Medan. Saya dari SMA Negeri 4 Depok. Oh, SMA Negeri 4 Depok. Iya, terima kasih Cantika sudah bergabung. Mungkin kemarin nggak dapat info ya dari kakak-kakak fakultas ya, mungkin ya. Iya, betul. Iya, saya juga kemarin baru sama Ketua Himabio ada tambahan ini, makanya kita langsung menghubungi mahasiswa-mahasiswa karena seharusnya memang bukan saya sebagai ini koordinatornya, tapi karena memang kemarin Pak Kaprodi berhalangan hadir, jadi saya yang diminta untuk membantu dalam ini. Oh ya, kemudian itu aja berarti ada 3 saja ya yang belum hadir kemarin. Nah, untuk acara hari ini sebenarnya kita ingin mendengarkan sharing-sharing dari alumni ya, dari alumni yang sudah baru lulus kemarin ya, ada Novistiati. Tapi sebelumnya ini ada juga kakak tingkat semester 7, ada Teresa Munte ini ya. Teresa Munte ini dulu ketua Himabio tahun 2000 piro Ter? 2020 ya, 2019 nyalakan 2000. videonya dong, adik-adiknya dinyalakan biar dinyalakan. Iya, Pak. Silakan Teresa Bentar. bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pak pajaknya dia. Ter? Sudah belum Ter? Ya, Pak. Ya, silakan Ter. Halo adik-adik. Halo Kak. Halo, Kak. Selamat pagi. Halo, Kak. Selamat pagi, Kak. Perkenalkan, nama saya Teresa Munte. Saya mahasiswa angkatan 2017, sekarang masuk semester 7. Sebelumnya pernah menjabat jadi Ketua Himabio tahun 2019 sampai tahun 2020. Kalau kalian ada kendala selama kuliah, boleh tanya-tanya ke kakak atau ke teman-teman kakak yang lain. Baik, Kak. Oke Kak. Itu aja, Pak. Kak. Ya, ceritakanlah gimana kuliah di biologi ini, terus apa begitu. Iya, Pak. Sudah belum kamu begitu-begitu? Belum kan kemarin? Kenapa, Pak? Kemarin belum kan? Belum, Pak. Iya, ini sekalian perkenalan. Jadi ini kepala suku tahun 2019-2020, Teresa Munte. Asalnya dari mana? Siapa tahu ada teman-temanmu, adik-adik kelas yang dari asalnya sama, ya kan? Kan gitu. Ada tadi, Pak. Ya, silakan. Saya asalnya dari Dolok Sanggul, Sumatera Utara. Ada yang tahu? Halo Aprilia sama Afni ya, satu kampus sama saya. Sama Desi yang dari Tarutung ya? Iya, Kak. Sumatera Utara. Jadi di biologi itu, kalian nanti, kalau misalnya kita udah nggak online-online, itu di biologi ada kuliah lapangan. Itu biasanya dilakukan sekali dalam 1 tahun. Jadi setiap tahun itu ada. Nah, kuliah lapangan yang udah dilakukan biologi itu, yang selama saya ikut ya, itu ke Pulau Seribu sama ke Dieng. Nah, kuliah lapangan ini apa sih? Nah, kalau di kuliah lapangan itu kita bukan cuma belajar doang. Jadi istilahnya kita kan udah penat nih belajar selama 1 semester itu kita belajar teori-teori terus kan. Nah, nanti di kuliah lapangan itu kita lihat, nah apa yang udah kita pelajarin kita lihat langsung di kuliah lapangan. Selain itu bisalah refreshing, jalan-jalan ya kan, foto-foto.
Terus selain itu biologi juga pernah studi banding. Salah satunya studi banding ke UPI. Terus kemudian di biologi juga banyak kegiatan mahasiswa yang udah saya pegang. Lalu itu salah satu Yunada yang diajarin sama diajarin sama Pak Fajar. Terus ada biodance, tapi belum berjalan sih, tapi udah ada komunitasnya. Terus ada lagi namanya biosport. Biosport ini istilahnya bukan cuman komunitas untuk satu kegiatan doang, tapi semua mahasiswa bisa ikut. Karena di sini kita semua bisa kayak lebih dekat lagi lah sama kakak-kakak tingkat, sama adik-adik semua kan. Istilahnya perkenalan dan makin dekat dengan kakak-kakak semua. Terus selain itu, kita juga banyak kegiatan seperti seminar sama kuliah umum. Nah, kalau kalian berminat, mungkin tahun depan bisa masuk Hima Bio kayaknya. Nggak tahu kalau yang sekarang. Nanti mungkin Ino yang bakalan jelasin ketua Hima Bio yang baru kan. Terus kita juga di UKI itu punya greenhouse. Greenhouse ini kayak laboratorium alam. Di situ kalian kalau misalnya mau penelitian tentang tumbuhan, tentang tanaman, bisa dilakuin di greenhouse. Selain itu di greenhouse juga kita punya kolam lele. Nah, kolam lele ini, kenapa sih harus ada kolam lele gitu kan? Itu kayak supaya biologi itu kayak ada pemasukan gitu kan. Istilahnya mahasiswa bisa cari, misalnya kalian ada kegiatan. Nah, kegiatan kalian ini membutuhkan dana kan, nah, tapi dana kalian itu kurang. Nah, dari sini kalian bisa cari dana lagi kan untuk ke kegiatan kalian itu. Terus apa lagi ya? Pokoknya jamin biologi itu mantap. Gak akan nyesal masuk biologi. Kalau sekarang kalian bilang kalian nyesal, dulu saya pernah bilang gitu, tapi sampai setelah sekarang, saya nggak merasa menyesal masuk biologi. Itu. Kalian ada mau tanya sesuatu? Kak, nanti ada tur-tur kampus nggak sih? Kenapa, Ute? Nanti ada tur kampus nggak sih? Kayak di sekolah dulu tuh kan ada kayak tur sekolah kayak gitu. Nanti kalau pas kampus, ada nggak sih kayak jalan bareng satu kelas gitu? Kalau yang kayak gitu belum, cuman jadinya kita kan kuliah lapangan. Nah, kuliah lapangan ini kan semua angkatan yang ikut, bukan cuma satu angkatan. Nah, Oke, kalau gitu. misalnya kalian satu angkatan mau jalan-jalan, bisa lah. Dibicarakan Oke, Kak. sama-sama. Oke. Ada lagi? Kak, permisi bertanya, Kak. Iya, Amelia. Kan ini pendidikan, Kak, tapi nanti kita lebih banyak penelitian atau materi di kelas? Penelitiannya banyak, terus materinya juga banyak. Jadi nggak menutup kemungkinan kalau misalnya kalian nanti mungkin ada yang nggak berminat jadi guru, mungkin ya. Tapi nggak menutup kemungkinan kalian bisa jadi kayak peneliti atau kerja di bidang lain, tapi yang masih ada biologi-biologinya lah. Kak, terima kasih banyak, Kak. Iya, sama-sama. Ada lagi? Ini Aprilia sama Afni sama Desi tahu Uki dari mana? Aku kemarin gini, Kak. Kakak aku kan alumni dari UKI, Kak. Makanya jadi itu sama juga saudara yang di UKI. Kakak kamu alumni dari UKI. Ya, fakultas. Fisioterapi, Kak. Fisioterapi. Gitu. Terus ini kamu masih di Tarutung? Jakarta, Kak. Dari Jakarta. Oh, dari Jakarta. Oh, udah. Kalau Aprilia? Rekomendasi dari kakak yang dari kakak. Terus ini kamu di Jakarta apa di kampus? Kenapa? Jakarta. Oh, di Jakarta. Afni,
Cari rekomendasi dari Google, Kak. Dari Google. Ya. Terus kamu ini masih di kampung apa di mana? Enggak. Kenapa? Masih di kampung. Oh, masih main dingin-dingin lah ya. Enggak. Terus kalau yang kakak belum lihat kemarin itu si Cantika, Apris ya, Liana. Liana udah ikut belum kemarin? Udah, Kak. Oh, udah. Apris yang belum ya? Iya, Kak. Semangat lah pokoknya buat semester baru ini. Kalian kan mungkin sedikit berbeda dari waktu SMA. Mungkin di SMA kalian masih pakai seragam. Tapi kalau di kuliah pasti udah pakai baju biasa. Tapi kalau di biologi itu wajib pakai kemeja. Kenapa? Karena kan kita itu calon-calon, istilahnya di sini kan kita dilatih untuk jadi calon-calon guru ya. Nah, kalau guru itu berpakaian harus bagaimana? Kan harus rapi. Bisa pakai blus bisa. Tapi kalau memang nggak punya blus kan bisa pakai kemeja. Nah, kalau kayak UT kan pasti memang wajib pakai kemeja, nggak mungkin pakai blus dong. Ya nggak UT? Benar banget. Nah itu. Terus kalau untuk celana mungkin pakai kalau ada perempuan yang nggak suka pakai rok, kayak saya pribadi mungkin pakai celana bahan. Untuk laki-laki pakai celana bahan juga. Atau UT mau pakai rok? Jadi apa iboy gitu ya? Ya. Nanti kalau maksudnya kemejanya itu bebas kan Kak warnanya, enggak? Maksudnya itu enggak patok warna putih gitu? Enggak. Bebas kok, bebas. Makasih Kak. Kalau sepatunya Kak? Kalau biasanya maba ya. Kalau misalnya nanti kalian disuruh masuk, udah bisa masuk kampus, itu biasanya maba pakai sepatu flat shoes atau enggak pantufel. Asik, Kak. Cowoknya juga wajib pakai pantufel. Kak, jadi kalau celana yang jeans itu tidak boleh toh Kak dipakai? Kalau kalian mau pakai celana jeans, cepat-cepatlah ke semester 3. Oh, berarti nggak boleh ya, Kak? Harus itu diwajibkan 1 tahun. Kalian pakai celana bahan atau rok dulu, baru di semester 3 baru kalian bisa pakai jeans. Atau enggak kalau misalnya nanti kalian udah masuk kuliah, itu kan ada, kalau nggak salah, ini kakak Novi kan dulu mantan kakak tutor, itu di UKI ada tutorial etika. Nah, di situ kayaknya pakaiannya bebas. Kalian mau pakai kaos, bisa. Tapi yang cowok juga bisa kan Kak kalau semester 3 terus kita pakai celana jeans? Atau tetap celana bahan? Kalau yang cowok juga bisa kan kalau kayak semester 3 pakai celana jeans kayak gitu? Bisa. Oke, Kak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Atau Kak, aku mau nanya nih. Oh ya. Kalau misalnya gini Kak, masuk ke greenhouse-nya kan Kak, itu ada batas waktunya nggak Kak? Atau setiap mau penelitian pergi ke situ, atau dalam 1 minggu itu ada dibikin 2 kali atau 3 kali gitu Kak? Kalau untuk greenhouse kita bebas masuk ke sana. Kalian mau datang setiap hari juga bisa. Tapi di greenhouse itu biasanya setiap angkatan itu punya tugas. Misalnya dalam 1 bulan itu kan ada 4 minggu. Nah, kita sekarang ada 4 angkatan lah misalnya. Nah, angkatan pertama di minggu pertama, angkatan kedua di minggu kedua, angkatan ketiga di minggu ketiga, gitu-gitu. Jadi setiap angkatan itu punya tugas per minggu untuk untuk merawat greenhouse lah istilahnya. Misalnya kalian mau, karena kan di greenhouse itu banyak tanaman, nggak mungkin dong tanaman itu dibiarin gitu-gitu aja kan, pasti harus disiram, atau kalau ada
rumput-rumput liar kan dibersihin dulu. Nah itu setiap angkatan punya tanggung jawab itu 1 minggu untuk merawat greenhouse itu. Oh iya Kak, makasih Kak. Kak, Ya. Kalau rambut itu harus diikat atau bebas, Kak? Kenapa Sylvia? Rambut. Oh, rambut. Kalau perempuan biasanya di semester awal itu rambut wajib dicepol, diikat, terus pakai hairnet. Tapi kalau misalnya kamu karena rambutnya pendek kan, mungkin diikat setengah, terus dikasih pita gitu. Oke, makasih, Kak. Ada lagi? Mungkin itu aja sih kalau iya Liana. Misalnya kita kuliah offline-nya di semester 3, berarti kita boleh gak kayak pakai jeans gitu? Kan udah semester 3 nih. Apa kita harus pakai kemeja-kemeja lagi? Itu tergantung dosennya sih. Kalau misalnya dosen kalian, misalnya nih kalau saya ya cerita, kalau Pak Fajar itu di mata kuliahnya itu wajib pakai kemeja atau enggak kaos berkerah. Pokoknya rapi, kalian mau pakai jeans juga bisa. Itu tergantung dosennya. Tapi ada juga dosen di biologi itu, mereka mewajibkan kita harus pakai kemeja sama rok atau enggak celana bahan. Gimana tampilan seorang guru lah. Pokoknya itu tergantung sama dosennya. Tapi kalau sama Pak Fajar ya wajib pakai kemeja ataupun kaos berkerah. Ada lagi? Atau aku mau tanya nih. Oh iya. Aku. Udah. Iya, oke. Aku ngalah. Siap. Apa, Pris? Iya, udah saya Kak. Kembali lagi ke pertanyaan yang sebelumnya. Yang pertama kan ini kan pendidikan biologi ya. Nanti setelah lulus, apakah pendidikan biologi ini emang jadi guru gitu, atau mungkin di tempat lain atau gimana? Emang harus jadi guru atau kayak gimana, Kak? Kalau itu ya yang udah saya lihat dari alumni ya, alumni dari pendidikan biologi itu banyak kok yang nggak harus jadi guru. Ada yang, ya kan Kak Sis? Halo semua. Nah ini Kak Siska baru Halo, lulus Kak. kemarin. Ya kan Kak, banyak yang alumni yang nggak jadi guru, ada yang jadi di kayak penelitian gitu, terus ada yang di bidang pertanian. Yang kerja di lapping. Tapi kayaknya kalau jadi guru enak kok. Ya tapi pada umumnya kan, maaf sebelumnya telat gabung. Ini masih ada Pak Ade nggak? Masih Pak. Masih Kak. Ada siapa aja sih? Jadi pada umumnya kan kenalan dulu lah Kak. Oh iya. Halo adik-adik semua. Halo Kak. Muka bantal banget ini. Halo Kak. Halo Kakak. Iya, kalian ada berapa orang sih? Siap, kita hanya 14 orang kalau tidak salah, 13. Ada berapa? 14 atau 13. 14. Oke, saya akan perkenalan. Nama saya udah kayak maba. Nama kakak Siska Simbolon, angkatan 2016. Tentunya prodi pendidikan biologi UKI, asal dari Sidikalang, Sumatera Utara. Saya di Jakarta tinggal ngekos. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini Kak Siska, ya. Ini pernah menjuarai ya, prestasi gini-gini, wajahnya gini-gini, prestasi ya Siska ya. Juara apa Siska di Papua waktu itu, paduan suara universitas ya Siska ya.
di Papua. Iya, Pak, ya. Orang Medan pernah ke Papua ya, jauh sekali dengan PSM Universitas Kristen Indonesia, ya, UKM PSM UPI. Ya. Silahkan Siska mungkin bisa berbagi sedikit. Silahkan Siska mungkin bisa cerita pengalamannya di PSM UKI, UKM. Oh, udah nggak ada. Tadi nggak ada ini untuk sharing-sharing, Pak. Bukannya tadi lagi ngobrol. Lanjut aja, Kak. Kakak Silakan. Ah, ya.